Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bunda Guru SMA dengan Bunda Eka Prawati. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi perpajakan yang kita pelajari di semester kedua atau semester genap di kelas 11. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang materi perpajakan, kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran materi perpajakan tersebut. Yang pertama, menjelaskan pengertian pajak. Kedua, mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak. Ketiga, menjelaskan perbedaan antara pajak dengan pemungutan resmi lainnya. Keempat, menganalisis azas pemungutan pajak. Kelima, menganalisis jenis-jenis pajak. Keenam, menganalisis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ketujuh, menganalisis objek dan cara pengenaan pajak. Kedelapan, mempresentasikan hasil analisis jenis pajak di Indonesia. Kesembilan, mempresentasikan hasil evaluasi tentang penghitungan jenis-jenis pajak di Indonesia. Kita lanjut ke menu pajak. Adapun yang menjadi menu pajak pada materi ini, yang pertama adalah pengertian pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak dengan pemungutan resmi lainnya, azas pemungutan pajak, dan jenis pajak. Ingat bahwa orang bijak bayar pajak. Kita langsung ke materi ya. Apa itu pajak? Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau disebut dengan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya kita akan membahas fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada dua. Pertama, sebagai penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pajak itu apa ya? Fungsi pajak adalah sebagai bukti cinta kita kepada tanah air kita, Indonesia. Nah, selanjutnya perbedaan pajak dengan pemungutan resmi lainnya. Coba tebak, perbedaan pajak dengan pemungutan resmi lainnya apa saja? Baik, pajak berdasarkan undang-undang, sedangkan pemungutan resmi lainnya berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua, pajak tidak mendapat balas jasa langsung, sedangkan pemungutan resmi lainnya mendapat balas jasa langsung. Ketiga, pajak perhitungan tarif oleh wajib pajak, sedangkan pemungutan resmi lainnya dihitung pemerintah. Keempat, pajak jatuh tempo pembayarannya pada tahun fiskal, sedangkan pemungutan resmi lainnya disesuaikan dengan pemakaian. Yang kelima, pajak sifatnya memaksa, sedangkan pemungutan resmi lainnya sifatnya sesuai dengan kebijakan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang menjadi azas pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak ada tiga. Pertama, azas domisili atau azas tempat tinggal, yaitu pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Yang kedua, azas sumber, yaitu pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya. Dan yang ketiga, azas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pajak. Jenis pajak ada berapa ya? Nah, jenis pajak itu ada tiga. Pertama, jenis pajak berdasarkan golongannya. Kemudian
jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutan. Dan yang ketiga, jenis pajak berdasarkan sifatnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis pajak yang sudah Bunda sampaikan tadi, terbagi 3. Nah, yang pertama adalah pajak berdasarkan golongannya. Pajak berdasarkan golongannya itu terbagi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, serta dikenakan secara berulang-ulang secara periodik berdasarkan SKP atau surat ketetapan pajak, atau disebut juga dengan KOHIR. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan pihak lain. Contohnya pajak penjualan. Nah, untuk jenis pajak yang kedua, yaitu macam-macam pajak berdasarkan lembaga pemungutannya, terbagi 2 juga, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutannya di daerah dan dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, contohnya pajak penghasilan atau PPh, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau disebut dengan provinsi maupun daerah tingkat 2 atau disebut dengan kabupaten atau kota. Contohnya adalah pajak kendaraan motor atau pajak reklame. Dan yang terakhir, jenis pajak menurut macam-macam pajak berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, pajak terbagi 2. Yang pertama adalah pajak subjektif. Nah, pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan dari diri orangnya atau keadaan diri wajib pajak, contohnya status perekonomian, susunan keluarga, dan lain-lain. Yang kedua adalah pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pungutannya berdasarkan dari objek pajaknya. Contohnya, ketika kita membalik nama kendaraan yang kita beli, kita akan dikenai bea balik nama atau disebut dengan BBN. Baik, terima kasih. Demikianlah untuk materi pertemuan kita hari ini di channel Bunda Eka Prawati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.